Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita di drama yang berjudul Tarot. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya ya. Drama ini dimulai dengan Jiwoo yang menghabiskan waktu bersama putrinya yang masih kecil, yang bernama Mina. Keduanya tampak memiliki ikatan kasih sayang, dan Jiwoo sangat peduli kepada putrinya. Jiwoo adalah seorang orang tua tunggal yang membesarkan putrinya sendirian. Tepat sebelum Natal, ibu anak ini pergi berbelanja. Saat Mina ingin membeli boneka, Jiwoo menolak permintaan Mina karena mereka harus menghemat uang. Namun, saat Jiwoo mengembalikan boneka itu ke rak, Jiwoo menemukan sebuah kartu tarot Wheel of Fortune, yang artinya kartu peluang dan keberuntungan. Tapi kalau terbalik, artinya adalah kerugian dan kesialan. Tepat di saat Jiwoo mengambil kartu itu, Jiwoo langsung mendapatkan pesan pemberitahuan kalau dirinya telah lulus seleksi rekrutmen staf kasir. Jiwoo mendapat kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan dengan bekerja sebagai staf kasir. Tepat pada hari Natal, Jiwoo pun memberitahu Mina akan hal ini, yang berarti Mina harus sendirian di rumah pada hari Natal karena ibunya akan bekerja. Mina menerima hal ini dan mengatakan kalau temannya bernama Lily yang akan menemani Mina. Sepengetahuan Jiwoo, Lily hanyalah teman kailan Mina aja gitu. Jiwoo memberitahu Mina untuk tidak membuka pintu kepada siapapun. Pada saat sedang bekerja, Jiwoo menelepon putrinya untuk menanyakan apakah Mina baik-baik saja. Mina lalu cerita kalau kali ini Mina tidak bermain dengan Lily, tapi bermain dengan Sinterklas. Karena Jiwoo begitu cemas, membuat dia sampai tidak fokus bekerja. Jiwoo kemudian meminta izin kepada atasannya untuk pulang. Mendengar alasan Jiwoo, atasannya memberikan waktu agar Jiwoo bisa istirahat sebentar dan segera kembali bekerja dalam waktu 35 menit. Di waktu itu, Jiwoo lalu melakukan video call dengan Mina. Mina pun mengangkat ponselnya dan menunjukkan kalau dirinya sedang memakai kostum Tinkerbell. Tapi Jiwoo menyadari kalau ada orang lain yang memegang ponsel Mina untuk melakukan video call. Saat Jiwoo menyadari hal itu, video call pun terputus. Karena hal itu, Jiwoo segera meminta izin kepada atasannya untuk pulang. Di perjalanan, Jiwoo bahkan menelepon putrinya sekali lagi dan memarahinya karena khawatir. Namun, setelah tiba di rumah, Jiwoo tidak dapat menemukan putrinya dimanapun. Jiwoo kemudian menemukan gambar mengerikan. Dan saat mencari Mina di rumah, gambar itu memperlihatkan makhluk mengerikan yang mengenakan pakaian Santa, sambil memegang tangan seorang gadis kecil. Terlebih lagi, sepertinya Mina tidak ada di rumah. Jiwoo kemudian menemukan kostum yang dikenakan Mina dalam video call tadi. Kostum itu tergeletak begitu saja di lantai. Di bawah kostum itu, Jiwoo menemukan buku cerita Peter Pan, yang biasa ia bacakan untuk Mina sebelum tidur. Saat mencari Mina dalam kecemasan, kita melihat ada rangkaian kejadian yang mengejutkan, yang mengungkapkan kalau Jiwoo telah lama kehilangan Mina. Tapi Jiwoo sepertinya tidak bisa menerima rasa kehilangannya dan terus membayangkan kalau dirinya selalu bersama dengan putri kesayangannya. Jiwoo akhirnya menyadari kalau Mina memang tidak ada di rumah itu. Kisah pertama pun berakhir dengan Jiwoo yang bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, di mana Mina sekarang berada. Kita kemudian beralih ke kisah selanjutnya. Seorang pria yang bernama Gyeongre menemukan kartu tarot The Fool yang artinya pertualangan dan pengembaraan. Tapi kalau terbalik artinya adalah kecerobohan dan salah penilaian. Saat ini, Gyeongre berada di sebuah hotel bersama dengan selingkuhannya yang bernama Juhee. Gyeongre berbohong kepada istrinya kalau dirinya sedang mengurus manajernya yang mabuk. Sementara itu, sang istri bersikeras agar Gyeongre pulang ke rumah sekarang juga. Gyeongre akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Juhee dan pulang ke rumah. Namun keputusan Gyeongre tidak sesuai dengan keinginannya, karena Juhee mengancam akan menelepon istri Gyeongre dan mengatakan kalau Gyeongre sedang berselingkuh dengan Juhee. Tapi Gyeongre tidak menghiraukan ancaman Juhee. Gyeongre pun segera keluar dari hotel dan menaiki sebuah taksi. Gyeongre kemudian meminta supir taksi untuk mengisi daya ponselnya. Tapi ada yang aneh dengan supir itu. Setelah seorang pengendara motor memotong jalan, si supir taksi langsung mengamuk-amuk ke karuan. Karena merasa cemas, Gyeongre akhirnya memeriksa tas supir taksi dan terkejut karena menemukan SIM supir taksi dengan wajah orang lain dan berlumuran darah. Si supir taksi pun menjelaskan kalau dirinya belum memperbarui foto di SIM-nya. Tapi Gyeongre masih tetap khawatir. Belum lagi, si supir taksi mengambil rute yang berbeda dengan masuk ke dalam hutan dan tiba-tiba berhenti di sana. Si supir taksi pun keluar dan menelepon seseorang. Kemudian Gyeongre pun diam-diam mengikuti dan menguping percakapan si supir taksi yang sedang berbicara dengan seseorang di telepon tentang menguras darah dan menjual organ. Setelah mendengar hal itu, Gyeongre pun kembali ke dalam taksi. Gyeongre lalu meminta ponselnya lagi, tapi si supir taksi mengatakan kalau ponsel Gyeongre tidak ada. Karena takut akan keselamatannya, Gyeongre tiba-tiba menusuk leher pengemudi dengan pulpen dan membunuhnya. Gyeongre pun berniat untuk pergi dari sana.
Tapi karena ban taksi selip, mobil tidak dapat dijalankan. Gyeongre kemudian melihat ponsel si supir, yang menyatakan kalau ada dua pembeli yang akan datang untuk menemui supir itu sesuai kesepakatan awal. Jadi Gyeongre menunggu para pembeli itu untuk membantunya mengeluarkan ban taksi yang selip. Setelah menolong Gyeongre lalu menunjukkan mayat si supir taksi tadi di jok belakang mobil kepada para pembeli. Kedua pembeli pun tampak terkejut. Lalu pembeli itu meminta untuk memeriksa bagasi taksi dan menemukan rusa yang mati. Yang sebenarnya itu merupakan kesepakatan awal para pembeli dengan si supir taksi. Saat Gyeongre melihat rusa mati di bagasi, dia baru menyadari kalau si supir taksi tadi itu ngomongin rusa, bukan ngomongin manusia. Menyadari kesalahan fatal yang telah diperbuatnya, Gyeongre kemudian menyerang kedua pembeli itu dan membunuh mereka dengan sebatang kayu. Gyeongre lalu memasukkan ketiga mayat yang telah dibunuhnya ke dalam taksi dan kemudian membakar taksi itu. Gyeongre pun melanjutkan perjalanannya, tapi sebuah mobil polisi menghentikannya dan menanyai Gyeongre tentang seorang wanita yang meninggal di sebuah motel. Ternyata wanita yang meninggal itu adalah Juhi. Tapi Gyeongre mengklaim kalau dirinya membunuh Juhi untuk membela diri, karena Juhi mengancam akan menelepon istri Gyeongre. Gyeongre bahkan menusuk polisi itu dan melarikan diri. Setelah itu, Gyeongre menelepon istrinya. Dan Gyeongre malahan memuji putrinya karena putrinya berantem di sekolah. Kisah kedua berakhir saat Gyeongre meletakkan kartu tarot yang dia dapatkan sebelumnya di sebuah kompartemen. Kisah kali ini dimulai dengan memperkenalkan karakter utama yang bernama Dongin. Dongin adalah seorang pengantar barang yang sangat berpengalaman dan telah bekerja dalam waktu yang lama. Nah, suatu hari Dongin menemukan kartu tarot The High Priestess di dalam loker saat sedang bekerja. Kartu The High Priestess berarti pengetahuan dan kecerdasan. Kalau terbalik berarti kekasaran dan kekejaman. Dongin mengira itu adalah semacam lelucon dari seorang pelanggan. Namun dia tetap memutuskan untuk membawa pulang kartu itu, tanpa mengetahui kejadian buruk apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana Dongin bekerja lebih keras sebagai pengantar barang. Karena Dongin ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk memulai membuka bisnis pengantarannya sendiri. Tak lama kemudian, saat sedang bekerja, ia mendapat permintaan pengantaran dari sebuah apartemen. Saat Dongin tiba di apartemen itu dan membunyikan bel, seorang wanita membuka pintunya. Dongin memberikan pesanan wanita itu dan hendak pergi. Namun wanita itu menghentikannya dan menawarinya segelas air. Meskipun Dongin agak curiga, ia tetap meminum air itu. Dan keesokan harinya, Dongin kembali menerima permintaan pengiriman dari pelanggan yang sama. Kali ini wanita itu menawarkannya kue. Setelah Dongin melakukan pengiriman, Dongin merasa ini agak aneh dan menolak untuk menerima kue itu. Kemudian si wanita memberinya tip. Dongin tentu tidak ragu untuk menerimanya. Secara itu kan uang ya. Nah, sejak saat itu, Dongin mulai menerima permintaan pengiriman dari wanita yang sama. Setiap hari pada waktu yang sama juga. Suatu hari, setelah pengiriman makanan, wanita itu meminta Dongin untuk masuk ke dalam untuk ngobrol sebentar. Namun Dongin langsung menolak wanita itu. Wanita itu kemudian mencoba memujuknya untuk masuk dengan mengungkapkan perasaannya. Hal ini tentu membuat Dongin merasa tidak nyaman, dan Dongin pun langsung pergi. Tak lama kemudian, Dongin mendapatkan telepon kalau wanita itu telah mengajukan keluhan kepada perusahaannya tentang dirinya. Wanita itu menuduh Dongin telah melecehkannya, yang tentu saja sama sekali tidak benar. Dongin pun jadi sangat marah kepada wanita itu, dan kemudian mendatangi tempatnya. Dongin mencoba mengkonfrontasinya atas tuduhan palsunya. Wanita itu kemudian meminta Dongin untuk membuang sampahnya, sebagai imbalan karena telah membatalkan keluhannya. Namun, saat membuang sampah itu, sesuatu menetes di sepatu Dongin, dan ternyata itu adalah darah dong. Tapi keesokan harinya, wanita itu terus meminta Dongin untuk membuang sampahnya. Bahkan setiap hari selama Dongin mengirimkan pesanan ke rumah wanita itu. Karena penasaran, Dongin memutuskan untuk memeriksa salah satu kantong sampah milik wanita itu. Dongin kemudian menemukan sepotong daging mentah di dalamnya. Keesokan harinya, Dongin kemudian memeriksa apakah itu daging hewan atau daging manusia. Dongin pun sangat terkejut saat mengetahui kalau itu memang daging manusia. Dongin juga memberitahu salah satu temannya tentang hal ini, yang juga bekerja di perusahaan pengiriman. Temannya menyarankan agar ia mengambil sepotong daging manusia lainnya dari sampah wanita itu dan melaporkannya ke polisi. Karena mereka menduga bahwa wanita itu telah membunuh kurir yang lain. Saat Dongin mendatangi apartemen wanita itu lagi untuk mengirim pesanan, Dongin mendapati pintunya tidak terkunci. Setelah Dongin memasuki tempat itu, Dongin mencium bau yang busuk dan melihat darah manusia dan daging manusia di sana. Dongin kemudian melihat seorang wanita berdiri di kejauhan. Dongin tidak mengenali wanita itu, karena bentuk tubuhnya sangat berbeda dengan wanita yang selama ini Dongin temui. Saat wanita itu mendekat, Dongin menjadi merinding.
Dia menyadari kalau wanita itu adalah wanita yang sama. Tapi wanita itu telah memotong dagingnya sendiri untuk membuat dirinya kurus, agar Dong-in menyukainya. Dong-in yang melihat itu semua mencoba untuk melarikan diri, tapi terjebak dalam perangkap di dalam ruangan itu. Kemudian kita melihat kurir yang lain, yang mengantar makanan anjing ke apartemen wanita itu. Kurir itu mendapati pintu apartemen wanita itu tidak terkunci. Dan saat memasuki tempat itu, wanita itu meminta si kurir untuk masuk sedikit lebih dalam. Meskipun takut, kurir itu tetap masuk. Tiba-tiba, kurir itu melihat Dong-in berlumuran darah dengan luka di sekujur tubuhnya. Dong-in duduk terdiam dan juga dirantai seperti anjing. Mulutnya dijahit agar ia tetap diam. Gedeng banget dah itu wanita ya, buset. Kisah kali ini dimulai dari Min-chan, yang menemukan sebuah kartu nama manajer pasangan di acara pernikahan temannya. Min-chan lalu menemui manajer pasangan itu, yang bernama Chon Myung-ju. Di sana, Min-chan melihat lukisan kartu tarot The Hermit, yang artinya kebijaksanaan dan kehati-hatian. Tapi jika terbalik, artinya adalah menjadi keserakahan dan kecerobohan. Min-chan ingin berkonsultasi tentang niatnya untuk menikahi Yunmi. Manajer pasangan itu mengatakan kalau mereka berada di level yang berbeda, dan itu mungkin akan menimbulkan masalah dalam hubungan mereka nantinya. Min-chan yang mendengar hal itu jadi nggak senang hati dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Min-chan berbicara kepada Yunmi tentang persiapan pernikahan mereka. Tapi Yunmi mengatakan kalau dirinya tidak nyaman pindah ke rumah sewaan. Yunmi juga tampaknya tidak terlalu tertarik untuk menikah. Hal ini tentu membuat Min-chan jadi risau, dan Min-chan jadi kepikiran kalau apa yang diprediksi oleh manajer pasangan itu benar. Pada malam hari, Min-chan mendatangi manajer pasangan dan mengungkapkan kekhawatirannya. Tapi manajer pasangan berjanji kalau dirinya akan memastikan keduanya akan menikah. Manajer pasangan lalu meminta agar Min-chan mencuri data dari ponsel Yunmi, dan tentu saja Min-chan melakukannya. Min-chan kemudian melihat obrolan Yunmi dengan teman-temannya, di mana Yunmi menjelek-jelekan Min-chan dan membicarakan tentang mencari pria yang lebih baik untuk dirinya. Hal ini tentu saja membuat Min-chan menjadi marah. Min-chan kemudian menjemput Yunmi ke kantornya, dan di sana dia melihat Yunmi sedang mengobrol bersama rekan kerja prianya. Kita sebut saja si A. Di mobil, Min-chan dan Yunmi berdebat karena Yunmi bersikap terlalu ramah dan terlalu dekat dengan si A. Keesokan harinya, Min-chan meminta maaf kepada Yunmi dan berjanji untuk menraktirnya makan malam. Tapi Yunmi mengatakan kalau dia punya rencana dengan teman-temannya. Min-chan tentu saja nggak percaya dan mencoba untuk membuntuti Yunmi dan melihat si Yunmi memasuki rumah dengan si A. Min-chan menjadi frustasi melihat ini semua. Pagi harinya, Yunmi menghubungi Min-chan dan meminta maaf karena kemarin nggak memberi kabar sama sekali. Min-chan pun kemudian menanggapinya dengan datar. Selanjutnya, Yunmi malahan pergi berkencan mendaki gunung dengan si A. Yunmi lalu memutuskan untuk berpacaran dengan si A. Si A pun berjanji untuk menghargai Yunmi, dan mereka memutuskan untuk berfoto bersama, sebagai peringatan hari jadi mereka yang pertama. Saat berpose, Yunmi terpeleset dan jatuh dari tebing, membuat kaki Yunmi patah. Dan ternyata si A ini adalah orang suruhannya manajer pasangan dong, yang bertugas untuk menurunkan level Yunmi dalam hierarki pernikahan, sehingga levelnya menjadi lebih rendah dari Min-chan. Di kamar rumah sakit, Yunmi menyesali tindakannya, dan meminta maaf kepada Min-chan. Suatu hari, Min-chan mendapatkan promosi di tempat kerja dan mulai selingkuh dari Yunmi, bahkan tidak menghiraukan Yunmi sama sekali. Sementara itu, di rumah sakit, Yunmi menemukan kartu nama manajer pasangan dan memutuskan untuk meminta bantuan kepadanya. Manajer pasangan berjanji untuk membawa mereka berdua ke tingkat yang sama. Saat sedang bercinta dengan wanita lain, wanita itu menikam mata Min-chan. Dan ternyata si wanita itu juga adalah suruhannya si manajer pasangan. Sekarang, karena salah satu mata Min-chan cacat, mereka berdua berada di level yang sama. Gila banget sih ini. Dan akhirnya mereka pun menikah. Manajer pasangan juga menghadiri pernikahan tersebut. Kisah kali ini dimulai dari Unsan yang terbangun karena suara guntur dan bergegas pergi menemui ibunya. Unsan mengeluh mendengar suara-suara yang aneh, tapi ibunya mengabaikannya. Karena menurut ibunya, suara itu berasal dari pemanas. Ibunya menemukan kartu tarot The Star di lantai dan memberikannya kepada Unsan. The Star artinya harapan dan kerinduan. Dan jika terbalik, maka artinya kekecewaan. Keesokan paginya, para ibu membicarakan tentang bagaimana Yongji mengatakan hal-hal aneh kepada Unsan. Kemudian mereka mendengar suara teriakan. Ibu Unsan langsung mendatangi Unsan yang sedang bermain dengan Yongji. Tapi Yongji membuat ibu Unsan ketakutan dengan riasan yang dikenakannya. Setelah ibunya pergi, Unsan bertanya apakah Yongji menaruh kartu tarot The Star di kamar ibunya. Tapi Yongji menyangkalnya. Kita juga melihat ibu Yongji menyopiri para ibu-ibu lainnya. Dan mereka memperlakukan ibu Yongji dengan buruk karena status ekonominya yang rendah. Jadi, Yongji dan Unsan bisa berteman karena Yongji pernah melindungi Unsan dari seekor anjing. Keesokan harinya, Unsan bermimpi melihat seorang wanita jatuh dari tempat tidurnya. Ia pun terbangun dan mendapati Yongji dan ibu Unsan di samping tempat tidurnya. Ibu Unsan meminta Unsan untuk bermain dengan Yongji.
Yongji mengatakan kalau Unsan dapat melihat wanita yang jatuh itu. Mereka hanya membutuhkan cermin dan korek api. Yongji dan Unsan kemudian menggunakan ember dan korek api untuk mencoba melihat wanita itu. Yongji memperingatkan Unsan agar tidak melihat ke cermin. Tapi Unsan tetap melihat ke cermin, dan akhirnya cermin itu jadinya pecah. Unsan yang melihat itu ketakutan dan pergi. Sedangkan di tempat lain, Ibu Unsan membawa Ibu Yongji ke pertemuan para ibu, di mana mereka membicarakan tentang nilai-nilai Yongji yang menurun, dan perilaku Yongji yang aneh. Setelah itu, Ibu Yongji izin ke kamar mandi, dan Ibu Unsan menemaninya. Saat menunggu antrian, Ibu Yongji mengompol, yang diketahui oleh Ibu Unsan. Kembali ke rumah, Unsan menuduh Yongji mencuri bonekanya. Unsan bahkan mengata-ngatai Yongji tentang keluarganya yang miskin. Hal itu menyebabkan perkelahian di antara mereka. Untung aja Ibu Unsan datang dan turun tangan dan mendorong Yongji menjauh. Ibu Unsan kemudian memanggil Ibu Yongji dan bertanya apakah Yongji mencuri bonekanya Unsan. Tapi Ibu Yongji menyangkalnya. Ibu Unsan yang udah kepalang kesal lalu menghina Ibu Yongji. Karena ia miskin dan Ibu Yongji pun mulai menangis. Tapi kemudian Unsan menemukan boneka itu. Dan Yongji meminta Unsan untuk menunjukkannya kepada ibunya. Kalau bonekanya sudah ketemu. Agar Unsan bisa mengusir hantu wanita itu. Tapi Unsan menolaknya. Dua ibu lainnya menyiapkan kue ulang tahun untuk Ibu Yongji sebagai kejutan. Tapi ketika mereka sampai di kamar, mereka menemukan Ibu Unsan tergantung di balkon. Ketika mencoba menolongnya, mereka malah didorong oleh Ibu Yongji. Buset dah. Yongji kemudian masuk ke kamar itu dan mengelus kepala ibunya. Kemudian kita melihat Ibu Yongji sedang mengelus seekor anjing besar, dan Yongji mengelus kepala Ibu Yongji. Yongji juga berkata, kalau lain kali dia akan mencarikan teman yang baik untuk Ibu Yongji. Ibu Yongji lalu melepaskan tali anjing itu, dan Yongji mengejar anjing itu untuk menyelamatkan korban berikutnya dari serangan si anjing. Kisah tarot ke-6 dimulai dari seorang wanita bernama Sunja. Dia adalah seorang vlogger. Sunja sedang melihat-lihat mobil untuk dibelinya sambil streaming. Pada mobil yang ingin dibelinya, Sunja menemukan kartu tarot di Chariot, yang artinya adalah kemajuan dan kesuksesan. Tapi jika terbalik, artinya adalah pelarian dan frustasi. Malam harinya, Sunja mengajak seorang pria, anggap saja namanya A, yang Sunja temukan di aplikasi Kencan. Sunja meminta A untuk datang ke Taman Kelinci, dan meminta A untuk bersetubuh dengan patung kelinci di taman itu. Entah mengapa, si A mau aja disuruh untuk melakukan hal itu loh, dan manajer Sunja merekam semuanya. Ini cowok juga aneh-aneh aja. Kok mau melakukan hal seperti itu di tempat umum ya? Namun video unggahan Sunja tersebut dihapus oleh sistem karena videonya melanggar aturan. Karena Sunja banyak mengucapkan kata-kata makian di video itu. Manajernya juga menyarankan agar Sunja berhenti membuat video dengan cara ini, di mana Sunja mengelabui orang dan merekam mereka secara diam-diam. Tapi Sunja menolak gagasan itu. Dalam siaran langsung berikutnya, Sunja memakai kostum sebagai pelayan dan menanggapi semua komentar penggemar. Seorang penggemar membantu Sunja untuk mengetahui arti kartu tarot yang ia temukan kemarin itu, yang melambangkan momentum untuk meraih kesuksesan. Sunja juga mengungkapkan rencananya untuk siaran langsung berikutnya. Ya seperti biasa, ngerjain orang gitu. Ketika Sunja mencapai kamar hotel, tempat Sunja seharusnya bertemu dengan target berikutnya, anggap saja si B. Sunja menemukan seorang wanita duduk di bak mandi. Ternyata itu hanyalah manekin buat isengin orang. Kepala manekin pun terlepas. Sunja juga rupanya sudah memasang CCTV di seluruh ruangan kamar hotel itu. Si B yang adalah target Sunja akhirnya mendatangi kamar hotel itu dan menemukan bak mandi beserta manekin di dalamnya. B mencoba berbicara dengan si manekin karena B mengira manekin itu adalah wanita yang seharusnya ditemuinya. Tapi tiba-tiba kepala manekin itu terlepas dan B menjadi sangat terkejut. B bahkan sangat amat marah dan pergi dari sana. Saat dalam perjalanan pulang, Sunja mendapati kalau si B mulai melakukan streaming. Melalui streaming tersebut, B berkata kalau dirinya telah sampai di rumah Sunja dan akan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Mengetahui hal ini, Sunja jadi panik dan langsung menelepon polisi. Sunja juga keluar dari taksi lalu bergegas pulang ke rumah. Sunja sampai di rumahnya bersama dengan polisi. Mereka kemudian mencari si B, tapi tidak menemukan siapapun di rumahnya. Saat Sunja melakukan streaming lagi, Sunja menemukan video lain dari si B. Ternyata B telah bersembunyi di lemari Sunja. B tiba-tiba keluar dari lemari dan langsung mencekik leher Sunja. Sedangkan di tempat lain, manajer Sunja mendapatkan pesan dari Sunja yang meminta sang manajer untuk bergegas pergi ke rumah Sunja. Manajer pun segera pergi ke rumah Sunja. Dan saat si manajer masuk, dia melihat seperti manekin duduk di depan monitor. Dan saat si manajer mendekat, kepala dari manekin itu tiba-tiba copot. Namun kali ini, manekin itu sebenarnya adalah Sunja. Dan semua hal ini ternyata dicari langsung oleh si B. Buset dah, ini balas dendam ekstrim banget ya. Kisah ketujuh kali ini dimulai dari Jaehyun yang berada di sebuah klub. Dia menolak ajakan temannya untuk menggoda gadis-gadis di klub itu. Jaehyun kemudian mendapatkan kartu tarot The Lovers.
yang artinya kebahagiaan. Dan jika terbalik artinya kecemburuan dan pengkhianatan. Jaehyun akhirnya mendapatkan kamar dengan seorang wanita, tapi dia seperti gugup untuk melanjutkan lebih jauh. Wanita itu pun lalu menertawai Jaehyun. Adegan selanjutnya memperlihatkan Jaehyun pergi ke sebuah loker dan menaruh kemejanya di loker. Di kerak kemejanya ada seperti noda darah gitu. Jaehyun lalu pergi ke salon, tempatnya bekerja sebagai penata rambut. Selagi mengkeriting rambut pelanggan, si pelanggan meminta nomor ponsel Jaehyun. Jaehyun tentu memberikannya. Setelah selesai bekerja, Jaehyun kembali ke loker untuk mengambil kemejanya. Dia lalu menemukan ada helaian rambut di atas kemejanya. Tapi tampaknya Jaehyun tidak terlalu memperdulikannya. Saat di rumah, Jaehyun mendapatkan pesan dari pelanggannya yang mengatakan kalau hasil keritingan Jaehyun tuh nggak benar. Pelanggan itu meminta Jaehyun untuk bertanggung jawab. Jaehyun pun membalas, "Besok saya libur. Anda tetap bisa datang ke salon," dan meminta penata rambut lain untuk mengulangi prosedur pengeritingan rambut Anda. Pada saat yang sama, teman Jaehyun menelepon dan mengajaknya untuk kencan buta bersama. Sebelum menghampiri temannya, Jaehyun kembali ke loker itu lagi dan kembali menemukan helaian rambut. Jaehyun lalu bergabung dengan temannya untuk kencan buta, tapi pada akhirnya Jaehyun ditinggalkan. Karena para wanita tersebut merasa Jaehyun tuh agak aneh. Jaehyun lalu pergi ke loker itu lagi sembari menaruh sebuah pesan yang berbunyi, "Siapa kamu di balik loker ini?" Keesokan harinya, Jaehyun kembali menemukan helaian rambut lagi di atas pesan yang ditulisnya. Dan kali ini, Jaehyun menaruh buku catatannya di dalam loker itu. Setelah itu, Jaehyun mendapatkan balasan dari seorang wanita. Tapi yang anehnya, pesan dari wanita itu hanya bisa terbaca jika menggunakan cermin. Pesan itu berbunyi, "Aku juga secara kebetulan menemukan ada dunia lain di balik loker ini. Apakah duniamu sama dengan duniaku? Siapakah kamu?" Jaehyun lalu membalas, "Saya melihat helaian rambut di loker itu, dan saya berpikir kalau loker itu terhubung dengan dunia lain. Saya sangat ingin mengetahui duniamu." Jaehyun juga menambahkan, "Sepertinya sisi kiri dan kanan duniamu berbeda dengan duniaku." Setelah beberapa lama mereka bertukar-tukaran pesan, wanita itu meminta untuk dapat mendengar suara Jaehyun. Jaehyun kemudian merekam suaranya dan menaruhnya di loker. Wanita itu membalas Jaehyun dengan sebuah rekaman juga, yang mengatakan kalau namanya adalah Jina. Pada rekaman lain, Jina mulai mengarahkan di mana tempat tinggalnya. Hal-hal yang dia sukai begitu juga dengan Jaehyun. Jaehyun juga menceritakan tentang taman yang dia sering kunjungi. Tapi suatu kali, Jina tidak lagi merekam apapun. Hal ini tentu membuat Jaehyun jadi kepikiran. Di salon, saat Jaehyun membuka lokernya, tiba-tiba ada kepala manekin yang keluar melompat dari dalam loker Jaehyun. Ternyata itu adalah ulah para pekerja lain yang memang ingin mengerjai Jaehyun. Pelanggan yang kemarin pun kembali mendatangi Jaehyun. Dan kali ini, dia meminta agar Jaehyun memotong rambutnya. Tapi secara tidak sengaja, Jaehyun melukai telinga pelanggan itu, yang membuat Jaehyun harus kehilangan pekerjaannya. Karena kejadian ini, Jaehyun menjadi putus asa dan menceritakannya kepada Jina melalui rekaman. Jina pun kemudian membalas. Dan kali ini, Jina meminta untuk ketemuan. Mereka pun janjian untuk sama-sama membuka loker itu di jam 12. Jaehyun pun beneran menemukan lorong terbuka di ujung loker. Jaehyun kemudian masuk ke dalam loker tersebut untuk menuju ke dunia lain. Jaehyun mati-matian mencari Jina di sekitaran loker, tapi Jaehyun tidak menemukannya. Saat Jaehyun membuka kembali loker itu, dia melihat Jina yang sedang berada di dunia Jaehyun dengan tampang yang acak-acakan. Jina tersenyum dan kemudian menutup loker itu. Jina menjebak Jaehyun di dunia lain itu sendirian. Kemudian terungkap entah bagaimana, dulu Jina terperangkap ke dalam dunia lain itu. Dia menunggu hari demi hari untuk keluar dari dunia itu. Dan akhirnya dia meletakkan helaian rambutnya untuk memancing seseorang. Dan kebetulan orang itu adalah Jaehyun. Jina sengaja terus berkomunikasi dengan Jaehyun agar Jina bisa menjebak Jaehyun ke dunia lain itu. Dan Jina bisa kembali pulang ke dunianya. Drama tarot berakhir di sini, sahabat tonton. Memang kadang yang mengerikan itu bukan hantu, tapi manusia itu sendiri. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat tonton.